Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ihda Zulaiha dari kelas IATA semester 4 akan menyampaikan storytelling tentang kisah sahabat Nabi yang begitu luar biasa, yaitu Bilal bin Rabah. Let's watching. Bayangkan sebuah kota tua di tengah gurun bernama Mekah. Kota ini menjadi pusat perdagangan, tapi juga penuh dengan penindasan. Di sanalah seorang budak kulit hitam bernama Bilal bin Rabah menulis kisah yang luar biasa tentang keberanian dan iman. Bilal lahir dari seorang budak wanita asal Habsyah. Sejak kecil, ia tidak pernah merasakan kebebasan. Ia dimiliki oleh Umayyah bin Khalaf, salah satu tokoh Quraisy yang begitu kejam dan sangat menentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Di tengah kekacauan masyarakat Mekah, Bilal diam-diam mendengar tentang ajaran baru yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu ajaran tentang tauhid, tentang keesaan Tuhan, tentang kesetaraan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Bilal, Islam bukan sekedar agama. Ia adalah jalan keluar dari perbudakan mental dan fisik. Maka, ia memeluk agama Islam, diam-diam namun dengan sepenuh hati. Ketika Umayyah mengetahui bahwasanya Bilal telah masuk Islam, kemarahan pun meledak. Bilal disiksa, diikat di padang pasir, tubuhnya ditindih batu besar, akan tetapi ia tidak goyah sama sekali. Di tengah panas dan luka, Bilal hanya berkata, "Ahad, Ahad," yang artinya Allah yang Maha Esa. Itulah kekuatan yang membuat Bilal bertahan. Kisah Bilal sampai ke telinga Rasulullah SAW. Maka datanglah sahabat terdekat beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang menebus dan memerdekakan Bilal. Sejak itu, Bilal bukanlah budak manusia. Ia adalah hamba Allah yang merdeka. Tak lama kemudian, Islam menetapkan azan sebagai panggilan sholat. Dan suara pertama yang menggema adalah suara Bilal. Dari mulut yang dulu dipaksa diam, kini keluar seruan ke langit. Allahu Akbar. Suara Bilal bukan hanya panggilan sholat, ia adalah pengumuman kepada dunia bahwa Islam mengangkat derajat setiap manusia. Bilal juga hadir di medan perang. Di Perang Badar, ia akhirnya berhadapan dengan mantan tuannya, yaitu Umayyah bin Khalaf. Dan di sana, sejarah berbalik. Yang dulu menyiksa, kini terjatuh di hadapan orang yang pernah mereka siksa, yang pernah mereka rendahkan. Tapi, duka paling besar datang saat Rasulullah SAW wafat. Sejak hari itu, Bilal tak lagi sanggup mengumandangkan azan. Setiap kali ia menyebut nama Muhammad, suaranya tersendat oleh tangis. Ia lalu meninggalkan Madinah dan menghabiskan sisa hidupnya di Syam. Tahun demi tahun berlalu. Suatu hari, cucu Rasulullah memintanya untuk mengumandangkan azan sekali lagi. Dan saat suaranya terdengar di Madinah, seluruh kota menangis. Suara itu membangkitkan kenangan. Suara yang pernah menggema bersama kehidupan Rasulullah SAW. Bilal bin Rabah wafat di negeri Syam. Tapi suaranya tidak pernah benar-benar hilang. Setiap kali azan dikumandangkan di belahan dunia manapun, itu adalah gema dari suara Bilal. Dari seorang budak yang disiksa, Bilal berubah menjadi simbol keteguhan iman dan pembebasan sejati. Bukan karena kekuasaan, akan tetapi karena keyakinannya pada Ahad. Ahad atau satu yang berarti Allah yang Maha Esa. Dunia mungkin lupa pada suara manusia biasa, akan tetapi tidak pada suara yang berasal dari langit. Dan Bilal bin Rabah adalah suara langit itu. Teman-teman sekalian, pesan dari kisah ini, janganlah kita melihat seseorang dari warna kulit, jabatan, ataupun asal-usulnya. Karena yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang paling bertakwa, mereka yang paling kuat imannya. Dan Bilal bin Rabah telah membuktikan bahwa
Keimanan dan keteguhan hati dapat mengangkat derajat seseorang setinggi-tingginya. Dan semoga kita semua bisa menjaga keimanan kita walaupun dalam keadaan yang sulit sekalipun. Sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.